Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, ketemu lagi dengan saya Anisati Nupus dari SMK Informatika Kota Serang. Sahabat Rumah Belajar, hari ini kita akan belajar tentang akuntansi dasar mengenai konsep dasar akuntansi. Sasaran dari pembelajaran ini yaitu untuk siswa-siswi SMK kelas 10 jurusan akuntansi. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan kegiatan akuntansi, yang kedua siswa mampu menjelaskan tujuan utama akuntansi, yang terakhir yaitu siswa mampu menjelaskan etika profesi akuntansi. Sahabat Rumah Belajar, akuntansi terbagi dalam dua sudut pandang, yaitu sudut pandang sebagai pemakai dan sudut pandang proses kegiatan. Nah, definisi dari sudut pandang pemakai, akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif entitas ekonomi, terutama yang bersifat keuangan dan dimaksudkan berguna untuk mengambil keputusan ekonomi suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan jika dilihat dari proses kegiatan, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, pelaporan, dan penganalisaan laporan keuangan suatu perusahaan. Sahabat Rumah Belajar, tujuan utama akuntansi ini yaitu menyajikan informasi akuntansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa aja pihak-pihak yang berkepentingannya, sahabat Rumah Belajar? Nah, pihak berkepentingan ini terbagi dua, yaitu ada pihak internal sama pihak eksternal. Pihak internal artinya pihak dari dalam perusahaan, terbagi dalam 4. Yang pertama yaitu pemilik, yang kedua yaitu karyawan, yang ketiga yaitu manajer produksi, dan yang terakhir adalah manajer pemasaran. Selain itu ada pihak eksternal atau pihak dari luar perusahaan, yaitu kreditor, investor, pemerintah, masyarakat, pemasok, dan pelanggan. Selanjutnya, bidang pekerja profesi akuntansi diantaranya yang pertama ada akuntansi publik. Akuntansi publik ini akuntan yang bekerja memberikan layanan kepada masyarakat. Contohnya, pemeriksaan laporan keuangan, penyusunan, dan konsultasi manajemen. Yang kedua, akuntan pajak. Akuntan yang mengkhususkan pada penyusunan laporan perpajakan. Yang ketiga, akuntan perusahaan. Akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan merupakan karyawan dari perusahaan tersebut. Yang keempat, yaitu akuntan pemerintah. Profesi bidang akuntansi yang bekerja pada lembaga pemerintahan, contohnya yaitu inspektorat. Yang kelima, akuntan pendidik. Akuntan yang bekerja pada lembaga pendidikan, contohnya adalah sebagai dosen atau contohnya saya sendiri sebagai guru akuntansi. Yang keenam atau yang terakhir adalah teknisi akuntansi. Teknisi akuntansi ini profesi akuntansi yang membantu akuntan dalam menyiapkan laporan keuangan, biasanya bersifat aplikasi. Aplikasi yang kita kenal yaitu contohnya seperti Mayo, Jahir, dan Akuret. Selanjutnya, di dalam akuntansi ini ada etika atau sikap yang harus diterapkan. Sahabat Rumah Belajar, seorang akuntan ini harus memiliki sifat atau etika dalam menjalankan tugasnya, yaitu terdiri dari 8. Yang pertama, adanya tanggung jawab, yang kedua adanya kepentingan publik, yang ketiga adanya integritas, yang keempat adalah objektivitas, yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian profesi, yang keenam adanya kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesi, yang kedelapan standar teknis.
Sahabat Rumah Belajar, sekian pembelajaran hari ini tentang konsep dasar akuntansi. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Tetap semangat ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.